pesan apa nih yang mau disampaikan ke rekan-rekan Ditjen SDA, khususnya Balai Besar Cimanuk Cisanggarung? Baik, sebenarnya ini bukan pesan-pesan ya, tapi lebih kepada sponsor. lebih kepada harapan ya. Ya, harapan gimana? Ya, jadi begini. Tadi Mas Heru bilang, wah teman-teman keuangan, teman-teman BUMN itu apa tadi anak bawang? Iya, kan biasanya paling nggak dilihat Ya, gitu, laporan aja nih gitu, misalnya. Saya Heru. Pada episode kali ini kita akan mengupas tuntas tentang rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan sistem akuntansi. Terutama kita akan melihat lebih dalam bagaimana proses ini dilaksanakan di Direktorat Jenderal Sumber Daya. Tantangannya serta pentingnya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Oke, kita langsung aja nih. Di hadapan kita nih ada Pak Masudi Ari Indarto SOS MT, atau kita bisa panggil Mas Ari atau Pak Ari nih? Mas Ari aja. Oh Mas, siap Mas. Jadi beliau ini adalah orang paling terkenal di SDA setelah pejabat-pejabat tentunya. Beliau adalah Kepala Bagian Keuangan, PBMN, dan Barang Persediaan Bencana. Jadi udah paling ngotot nih soal laporan keuangan. Nah, kita coba. Selamat sore nih ya. Sore ya kita ya hari ini ya. Selamat sore Mas Ari nih. Selamat sore. Selamat sore. Sekarang Mas Ari, apa tuh yang dimaksud dengan proses rekonsiliasi dalam konteks penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal Sumber Daya? Baik, tadi sudah diperkenalkan ya. Jadi saya kira ini mungkin langsung saja ke tugas dan fungsi dulu ya, Mas Heru ya. Jadi kami diamanahi tugas sebagai Kepala Bagian Keuangan, PBMN, dan Barang Persediaan Bencana. Ini ada hal-hal yang mungkin tadi disampaikan ya. Salah satu tugas kami itu secara umum menjaga neraca. Jadi menjaga neraca aset ya, neraca keuangan dan neraca aset kita agar pada posisi yang seimbang, kemudian transparan, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan dan tentu saja tepat waktu. Nah, jadi dari sisi ini dari jabatan tadi, selain sisi keuangan, kami juga menangani pengelolaan barang milik negara. Ditambah ada satu lagi terkait dengan barang persediaan bencana. Jadi saya kira ini hal-hal yang mungkin di tingkat satuan kerja rutin ya, terkait dengan uang, barang. Nah, barang ini ditambahkan barang persediaan. Jadi kalau tadi ditanya terkait dengan konsolidasi, ya konsolidasi laporan, ini adalah satu proses di mana kami melakukan kompilasi data. Kompilasi data laporan keuangan mulai dari tingkat yang paling bawah, yaitu satuan kerja selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang, yang kemudian laporan keuangan dari masing-masing satuan kerja itu dikompil atau dikompilasi menjadi laporan keuangan Direktorat Jenderal. Nantinya laporan keuangan Direktorat Jenderal ini kemudian dilakukan konsolidasi lagi di tingkat kementerian, nanti menghasilkan atau outputnya adalah laporan keuangan tingkat kementerian. Jadi itu saya kira ya, kalau kita bicara konsolidasi itu lebih kepada bagaimana kita menyusun laporan keuangan ini yang dilakukan secara berjenjang, mulai dari satuan kerja naik ke eselon 1, kemudian naik lagi ke tingkat kementerian, yang nanti di ujungnya ini sebenarnya jadi satu bagian dari LKPP. Ya, LKPP ini adalah laporan keuangan pemerintah pusat. Nah, jadi saya kira ini dari sisi waktu rutin dilakukan sebuah pekerjaan yang rutin ya, pelaporan ini. Tapi tantangannya tentu banyak ya, walaupun rutin, tapi ada hal-hal yang menarik lah di tiap-tiap semester atau tiap-tiap tahun anggaran kita menyusun ini. Oke. Oh, jadi menarik nih ya. Kita biasanya di balai, maksudnya di balai teknis itu neracanya ada neraca air biasanya gitu. Oh, iya. Iya. Ini ternyata ada neraca keuangan yang harus kita juga susun ya. Tapi izin Pak, tadi kalau misalnya kita dalam penyusunan itu proses rekonsiliasinya secara internal tuh gimana ya Pak? Secara spesifik tuh rekonsiliasinya. Oke. Jadi tadi kami sampaikan bahwa penyusunan laporan keuangan ini berjenjang. Nah, di tingkat satuan kerja, ya tingkat satuan kerja selaku KPA dan KPP, proses awalnya dilakukan. Jadi bagaimana kita memastikan bahwa proses pelaporan ini, baik laporan keuangan maupun laporan barang milik negara, ini di internal satuan kerja itu berjalan.
Jadi tugas satuan kerja atau kepala satuan kerja adalah memastikan proses bisnis. Kalau kita di Kementerian PUPR, terutama di Ditjen SDA, satker-satker ini kan ada penugasan teknis ya. Tapi dalam melaksanakan penugasan teknis itu dengan melakukan pembelanjaan terhadap APBN itu perlu dilakukan perlu adanya pertanggungjawaban. Nah, jadi pertanggungjawaban keuangan inilah yang kita lakukan setiap semester dari semester 1, triwulan 3, semester 2 dan tahunan. Nah, yang kita laksanakan sekarang di bulan Oktober ini kita laksanakan sekarang di BBWS Cimandi Sanggarung ya. Ini adalah bagian dari proses di internal kita untuk konsolidasi tingkat eselon 1. Jadi kita kumpulkan satuan kerja yang ada di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, kemudian kita laksanakan kompilasi data keuangan dan data barang milik negara. Setelah itu baru nanti kita naikkan menjadi laporan keuangan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Jadi secara dasar itu berarti laporan keuangan itu ada internal eksternal atau sebenarnya hanya laporan keuangan balai, Pak? Laporan keuangan itu satuan kerja. Satuan kerja ya. Jadi sebenarnya kalau di tingkat balai itu lebih kepada laporan keuangan wilayah ya kalau kita lihat jenjangnya. Okay. Tapi secara umum memang tidak ada laporan keuangan balai. Yang ada itu laporan keuangan satuan kerja, laporan keuangan wilayah. Ya, biasanya ada beberapa wilayah yang mewajibkan ada di itu. Kemudian ada naik menjadi laporan keuangan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Kemudian laporan ini dikompilasi, naik nanti dikumpulkan atau dikompilasi dengan laporan keuangan dari unit organisasi yang lain, ya Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan unit-unit eselon 1 yang lain, yang nanti akan dikompilasi dan menjadi laporan keuangan tingkat kementerian. Oke, jadi sebenarnya kalau satuan kerja, kita bicara satuan kerja berarti satuan kerja balai, berarti bukan balai secara unitnya ya berarti ya? Betul. Nah, artinya sebenarnya kalau di tingkat balai, contoh di BBWS Cimandi Sanggarung, kita punya beberapa unit akuntansi kuasa pengguna anggaran dan unit akuntansi kuasa pengguna barang, yaitu UAKPA, UAKPB, yaitu ada pembentukan sistem seperti itu. Masing-masing satuan kerja punya unit itu. Jadi tiap-tiap satuan kerja punya itu, dan saya kira dari sisi balai lebih kepada struktur untuk menaungi prosesnya ya, menaungi entitas pelaporan ini untuk bisa memberikan memfasilitasi proses yang berjalan. Tapi kalau untuk balainya sendiri itu tidak ada laporan keuangannya, yang ada unit wilayahnya. Oke. Jadi sebenarnya ini Pak, kita kembali ya, biasanya kan penyusunan itu banyak permasalahan. Berarti tantangannya secara umum apa sih Pak? Mulai misalnya secara spesifik di balai, dari balai-balai ada apa sih tantangannya, terus kemudian naik ke atas, apalagi tantangannya yang misalnya sering timbul Pak di lapangan. Oke, berarti kalau tantangan identik dengan permasalahan ya, kurang lebihnya ya. Oke, jadi gini, kalau melihat permasalahan, kita tiap level pelaporan itu punya permasalahan yang berbeda-beda. Jadi kalau kita tadi saya sampaikan ada level satuan kerja, ada laporan level eselon 1, laporan level kementerian, itu masing-masing punya permasalahan. Jadi kita coba lihat dari sisi satker dulu ya, satuan kerja. Biasanya satuan kerja kita itu fokus pada apa yang menjadi tugas utama. Kadang pelaporan ini kita suka lewatkan, yang penting ada dulu. Yang penting ada, bagaimana kualitasnya itu nanti aja, yang penting terlaporkan dulu, tepat waktu dan lain-lain. Tapi seiring waktu berjalan, tidak bisa seperti itu. Ternyata tidak bisa kita mengirimkan laporan keuangan yang asal jadi, atau laporan keuangan yang tidak terverifikasi dulu di tingkat satuan kerja. Jadi sebenarnya di tingkat satuan kerja itu, selain memastikan bahwa pekerjaan kita untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tusi satuan kerja, itu adalah memastikan proses bisnis, pelaporan keuangan dan barang itu berjalan. Artinya penyusunan laporan itu memang tugasnya adalah rekan-rekan kita, para petugas keuangan, ya, para petugas BUMN. Tapi sebenarnya ini merupakan bisnis proses, ya. Itu pekerjaan satu satuan kerja, mulai dari kepala satuan kerjanya, PPK-PPK-nya, pelaksana teknis, pelaksana administrasi. Kemudian ada juga rekan-rekan kita yang diamanai tugas sebagai bendahara, PPSPM. Satu entitas satuan kerja ini dengan tugas masing-masing ya, kepala satker ada tugasnya,
PPK punya tugas juga, bendahara PPSP punya tugas, ke teman-teman keuangan dan PBMN juga. Tapi satu bisnis proses yang dikerjakan oleh masing-masing entitas ini dimunculkan dalam output, ya outputnya adalah laporan keuangan. Jadi gambaran kerja kita, gambaran kinerja kita selain infrastruktur yang berkualitas, itu adalah laporan keuangan yang berkualitas. Ya, untuk bisa melaporkan apa yang kita kerjakan secara akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Nah, Pak, jadi izin Pak, kita kembali nih Pak, kita bicara rekonsiliasinya. Bapak tadi menekankan rekonsiliasi itu sebenarnya seberapa penting sih rekonsiliasi itu untuk menjaga akurasi laporan keuangan? Baik, sebenarnya begini, tadi yang kami sampaikan itu bagian dari proses bisnis ya yang ada di kita, mulai dari tingkat satker, naik ke eselon 1 dan naik ke tingkat kementerian. Jadi itu level-level pelaporannya. Nah, dengan mekanisme ini tadi, berarti kan pelaporan ini berjenjang ya. Pelaporan keuangan ini adalah satu bisnis proses yang berjenjang, mulai dari lapisan paling bawah yaitu satuan kerja, naik ke lapisan di tengah eselon 1 dan naik ke atas lapisan tertinggi di tingkat Kementerian PUPR. Nah, nanti hasil kerja kita di Kementerian PUPR itu menjadi bagian dari LKPP, laporan keuangan pemerintah pusat. Kalau pertanyaannya, titik mana yang paling penting di antara semua itu? Sebenarnya semuanya penting. Tapi yang paling penting nih yang mana nih? Satuan kerja. Satuan kerja. Satuan kerja. Karena di satuan kerja itu kita harus bisa memastikan bahwa transaksi yang kita laporkan itu transaksi yang benar, transaksi yang terverifikasi dengan baik dalam proses-proses yang sudah kita jalankan, yang kita siapkan. Nah, nanti dari proses yang benar itu tentunya akan naik ke tingkat eselon 1. Harapannya juga menjadi benar. Ya, karena yang bawahnya sudah kita pastikan ini transaksinya sudah benar, kita naikkan ke eselon 1, kita naikkan ke kementerian dengan keyakinan apa yang ada di bawah ini sudah clean and clear. Nah, ini kalau mau membayangkan satu satker mudah ya, tapi kita di Ditjen SDA itu kurang lebihnya 240 satker. 240 ya. Jadi proses rekonsiliasi yang ada ini pertama di tingkat balai dengan membawahi satuan kerja yang ada. Tiap satuan kerja kan sekarang sedang menyusun laporannya nih. Ya. Tiap-tiap satuan kerja saat ini sedang menyusun laporan keuangannya, di mana satuan kerja itu memverifikasi data keuangan dan data non keuangan. Ya, data keuangan itu misalnya berupa kontrak, SPM, SP2D. Sementara data non keuangan itu misalnya berita acara serah terima, ada hibah dan lain-lain. Transaksi-transaksi ini kemudian dibukukan. Transaksi ini dibukukan dalam satu aplikasi yang namanya Sakti. Ya. Nah, Sakti. nama aplikasinya Sakti. Jadi Sakti ini punya modul-modul. Ada modul aset tetap, ada modul persediaan, dan untuk pelaporan ada modul pelaporan GLP. Jadi kawan-kawan kita yang ada di sisi keuangan dan di sisi BUMN ini aplikasinya saya sudah banyak dan kompleks gitu. Jadi ini untuk memberikan gambaran ke teman-teman ya. Menjadi satu aplikasi gitu tuh. Ya, itu aplikasi besar. Sakti itu aplikasi yang sangat besar. Di dalamnya terdiri dari modul-modul. Nah, ada modul perencanaan. Perencanaan ada modul planning. Jadi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan. Nah, artinya apa? Dari mekanisme ini sebenarnya perencanaan kita harus baik, perencanaan kita harus benar. Sehingga nanti ketika masuk pada proses perencanaan itu berjalan dengan baik dan benar. Kemudian nanti pada proses pelaporan itu juga akan baik dan benar karena dalam satu aplikasi besar. Jadi kalau kita mau melihat ini sebagai sebuah sistem kerja ya, di dunia IT itu ada istilah ya, garbage in, garbage out. Oh iya. Ya, Garbage benar in, kan? garbage out. Ya. Yes. Kalau yang masuk sampah, keluarnya juga sampah tentunya. Jadi kalau kita harus bisa memastikan bahwa yang masuk ini benar, diolah dengan benar, dikerjakan dengan benar, dan akhirnya dilaporkan dengan benar. Nah, yang terjadi di tingkat satuan kerja ya proses ini. Dan mulai dari dapat pipanya dikerjakan, ada kontrak, ada macam-macam di situ terjadi kan. Nanti di situ ada SPM, ada SP2D, masing-masing data dan dokumen itu dikompilasi, dikumpulkan sebagai transaksi dari satker itu pada semester 1, semester 3, 9 Oktober semester 3, triwulan 3, mohon maaf. Kemudian nanti masuk semester 2 dan setelah itu masuk tahunan.
Dan jangan lupa hasil kompilasi laporan ini yang diperiksa oleh BPK dalam pemeriksaan laporan keuangan. Oke. Tapi sedikit nih Pak ya. Berarti tadi kan kesebut ada persediaan gitu kan tadi. Berarti ini laporan keuangan itu gabungan antara laporan keuangan sendiri, pelaksanaan anggaran dengan laporan BUMN-nya ya? Betul. Oke. Jadi laporan keuangan kita itu adalah kompilasi dari laporan keuangan, laporan barang milik negara, dan laporan persediaan. Kompilasi jadi satu laporan, dan itu kebayang berarti misalnya kita bicara di Cimanuk Sanggaram berarti ada Satker Balai, Satker PJSA, Satker PJPA, Satker OP, itu ya kalau nggak salah 4 ya. Nah, berarti itu kita sedikit ngomong Pak, itu kan kayaknya selama ini laporan keuangan, mohon maaf, mungkin dianggapnya kayak anak bawang lah, atau enggak yang bisa itu berarti sebenarnya nomor satu itu kalau kita pelaksanaannya benar, tapi laporannya jelek, ya intinya sama aja jelek jadinya gitu ya? Iya, jadi kita perlu memastikan seluruh bisnis proses yang ada di balai itu benar. Benar dalam arti tadi perencanaannya sesuai ketentuan, pelaksanaannya sesuai, pelaporannya juga harus bagus. Betul. Nah kalau misalnya misalnya output kita, bangunan infrastruktur kita kan nggak ada yang meragukan kualitasnya, kualitas bangunan kita top. Tapi ternyata ketika dalam laporan itu ada yang miss, apakah salah akun, apakah salah melaporkan jumlahnya nggak sama dan lain-lain. Nah ini tentu menjadi perhatian. Ya, menjadi perhatian dari auditor, apakah auditor internal ataupun eksternal. Atau sekarang juga menjadi perhatian dari unit kepatuhan intern di tingkat balai misalnya, atau di tingkat eselon 1 misalnya. Artinya kualitas bangunan kita yang kita kerjakan dengan penuh keringat ya, bekerja keras di lapangan, itu perlu disandingkan, perlu diimbangi juga dengan administrasi yang benar, laporan keuangan yang benar lah ya. Jadi komplit tuh satu paket. Ya, output kegiatan fisiknya benar, laporan keuangannya benar, itu yang diharapkan. Padahal yang sering terjadi di lapangan mungkin SDM-nya yang menyusun laporan ini yang kadang-kadang dianaktirikan yang ya kurang lebihnya seperti itu karena mungkin melihatnya ini ya pekerjaan rutin. Iya. Ya pekerjaan rutin kan hari-hari ya itu aja yang dijalankan. Tapi kan ternyata tidak. Jadi pekerjaannya memang rutin, tapi dalam rutinitas pekerjaan itu perlu ketelitian yang luar biasa. Ya perlu integritas kawan-kawan untuk bisa mengerjakan ini, menghasilkan satu laporan yang baik ya. Laporan yang baik itu kan akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Artinya laporan kita tuh bukan hanya untuk kita sendiri. Laporan keuangan itu konsumsinya ya dibaca bukan hanya oleh kita, bukan oleh kepala satuan kerja aja. Laporan keuangan itu dibaca oleh eselon 1, kemudian dibaca oleh auditor, BPK, apakah eksternal BPK atau internal AFIP. Itu menjadi konsumsi banyak pihak. Nah bayangkan kalau kita tidak berhasil mengeluarkan atau menyampaikan laporan keuangan yang akuntabel itu. Dan kalau itu tidak berhasil di tingkat satker, berarti kan kesalahannya naik ke eselon 1. Iya. Nanti naik lagi ke naik lagi ya. Makanya pemeriksaan BPK itu, ini terutama BPK ya. Kalau teman-teman dari Inspektorat Jenderal, pemeriksaannya bisa langsung ke satker. Tapi kalau pemeriksaan laporan keuangan biasanya berjenjang. Penyusunannya berjenjang, pemeriksaan juga berjenjang. Jadi tadi penyusunannya mulai dari satker, eselon 1 ke kementerian. Tapi kalau pemeriksaan juga sama, sampling-samplingnya kan satker. Nah setelah sampling satker, nanti kami diperiksa juga. Jadi misalnya dalam satu kali pemeriksaan laporan keuangan itu ada 10 balai terperiksa, 10 provinsi yang terperiksa. 10 provinsi terperiksa itu terdiri dari misalnya 12 balai. Ya, 12 balai. 12 balai itu masing-masing ada 5 satker, berarti sudah 60 satuan kerja tuh jadi sampling BPK. 60 satuan kerja ini akan diperiksa mulai dari laporan keuangannya, mulai dari status asetnya, ya sampai ke bagaimana treatment terhadap barang persediaannya, detail di situ. Nah itu baru tingkat satker. Nanti ketika naik ke eselon 1, maka 240 satuan kerja itu jadi samplingnya. Nanti ketika sampai di tingkat, kan tadi dia berjenjang ya. Nah karena dia berjenjang, yang paling bawah diperiksa, setelah itu di tengah, setelah tengah yang paling atas.
Nah yang paling berat kalau jadi temuan di tingkat eselon 1 dan jadi temuan di tingkat kementerian, karena itu lingkupnya udah luas sekali ya. dan opininya sangat menentukan. Ngeri juga nih kita nih. Tapi pasti bisa lah kita, insya Allah. Bisa, insya Allah bisa. Sedikit tadi Pak, tadi kan kesebut ada semesteran, bulanan, itu maksudnya rekonsiliasinya atau gimana Pak? Oke, jadi sebenarnya ada transaksi-transaksi yang tiap bulan dipantau oleh teman-teman kita di KPPN. Transaksi-transaksi keuangan yang dipantau oleh KPPN melalui mekanisme IPA misalnya, indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Itu kan termonitor terus tuh, tiap bulannya. Tetapi untuk sisi pelaporan itu biasanya memang kita semesteran. Semester 1, semester 2 dan tahunan. Tapi di antara itu kita sesuai dengan mekanisme yang ada melaksanakan penyusunan laporan keuangan triwulan 3. Triwulan 3 itu sekarang ini kita lagi susun. Nah, kenapa diperlukan penyusunan laporan keuangan triwulan 3 selain melaksanakan ketentuan dari Kementerian Keuangan, juga kita ingin melihat kita siap nggak nih nanti untuk masuk ke semester 2 dan tahunan. Karena triwulan 3 postur neracanya sudah terlihat. Oke. Kalau di awal tahun bulan Januari Februari itu kan teman-teman mungkin masih meraba, ada DIPA, ada kontra, ada uang muka, kemudian ada transaksi apa segala macam di dalam proses kontrak tadi itu, dalam penyedia jasa, ada dinamika di situ. Di semester 1 dilaporkan, tapi kan baru terlihat mungkin catatannya masih konstruksi dalam pengerjaan, atau laporannya asetnya masih dalam pengerjaan dan lain-lain, belum menjadi satu bagian ya. Nah, nanti di triwulan 3 ini udah mulai kelihatan posturnya, postur anggaran kita atau postur neraca kita tuh kelihatan. Berapa kira-kira aset yang bisa kita selesaikan per 31 Desember 2024 misalnya. Berapa aset tanpa wujud yang harus kita pindahkan catatannya dari aset tanpa wujud menjadi aset tetap untuk kapitalisasi ke aset tetap. Berapa konstruksi dalam pengerjaan yang harus kita pindahkan catatannya menjadi aset tetap. Di triwulan 3 ini krusial berarti ya. Triwulan 3 menurut kami krusial, tapi tentu yang paling krusial itu yang di akhir ya, semester 2 dan tahunan. Tapi triwulan 3 memegang peranan penting karena ini memberikan gambaran bagi kami di eselon 1 bagaimana bentuk neraca kita nanti. Nah, kalau kami kalau kami seperti itu, sebenarnya hal yang sama juga bisa dilakukan oleh para kepala satuan kerja ya. Kepala satuan kerja selaku KPA kadang-kadang yang diperhatikan hanya kurva S ya. PPK, kepala satuan kerja fokusnya di kurva S-nya dalam pelaksanaan kegiatan. Tapi saya kira ini menjadi satu budaya yang baik ya di masa yang akan datang. Kalau kepala satuan kerja juga memperhatikan neraca keuangan dan barangnya, karena itu satu bagian lengkap ya yang harus diperhatikan. Ya saya tahu kepala satker kami fokus pada pembangunan di lapangan dan lain-lain, atau PPK kami fokus pada pelaksanaan kontrak, silakan. Tapi dari sisi laporan keuangan dan laporan BNN yang nanti terkompilasi menjadi laporan keuangan satuan kerja, itu juga menjadi sesuatu yang signifikan bagi satker ini. Karena tadi jangan sampai bendung kita berkualitas baik luar biasa, tapi laporan keuangannya ternyata nggak jelas, berantakan. Ya karena tetap akan jadi perhatian. Ya karena walau bagaimanapun administrasi itu pintu masuk pertama. Dari pemeriksaan lah. Dari proses pemeriksaan, dari proses apapun lah, masa administrasi. Administrasi dulu ya. Iya. Kontraknya seperti apa, catatan asetnya bagaimana, administrasi dan lain-lain. Ya, jadi penting. Ya seperti itu. Tapi sedikit nih Pak, tadi kita bicara periodisasi apa ya? Iya. Mungkin saya agak sedikit kurang ngerti ya Pak. Jadi ada triwulan 1, ada triwulan 2, ada semester 1, ada triwulan 3, triwulan 4, semester 2, akhir tahun. Nah itu gimana tuh? Kan double-double berarti. Ya, sebenarnya triwulan 3 itu antara. Yang ada itu semester 1, semester 2 dan tahunan. Yang ada sebenarnya. Bukan yang ada sebenarnya, itu yang menjadi fokus itu semester 1, semester 2 dan tahunan. Tapi triwulan 3 yang diperiksa oleh auditor itu terutama inspektor jenderal biasanya mereview untuk semester 1, semester 2 dan tahunan. Proses reviewnya. Triwulan 3 kita terlewat atau memang tidak menjadi bagian dari auditnya teman-teman di inspektorat. Tapi untuk kita di sisi keuangan
kewajiban kita sampai triwulan 3. Sampai Jadi triwulan semester 3. 1, triwulan 1 nggak ada. Oh, tuh. Kita tidak pakai triwulan 1. Oke. Jadi langsung semester 1, Semester 1, nah, triwulan 3, semester 1, triwulan 3, semester 2, semester 2, tahunan. sama tahunan. Ya. Oke. Nah, permasalahannya triwulan 3 bukan permasalahan sebenarnya, lebih kepada pelaksanaan kegiatan kita lah. Penyusunan laporan keuangan semester 2 dan tahunan itu biasanya sampai melewati tahun Anda yang berjalan. Lewat ya, udah selesai Iya. dulu semua SPM, Harus dilaporkan. SPM2D, baru bisa Ya, laporan. nah triwulan 3 ini berjalan di tahun anggaran sekarang. Jadi di bulan Oktober ini, nanti kurang lebihnya tanggal 18 Oktober itu akan ada konsolidasi dengan kementerian. Artinya di Oktober akhir, laporan triwulan 3 sudah harus selesai. Nah, saat yang sama, BPK akan masuk pada pemeriksaan laporan keuangan interim. Interim. Ya, dan laporan keuangan triwulan 3 itu yang jadi patokannya. Oh, triwulan 3 ini jadi Ya. BPKRI. BPKRI. Jadi BPKRI itu ini agak melenceng sedikit ya, tapi nggak apa-apa untuk pengetahuan teman-teman. Pemeriksaan BPKRI itu ada 3. Yang pertama pemeriksaan kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dan pemeriksaan laporan keuangan. Nah, sekarang laporan keuangan nih fokusnya. Laporan keuangan yang diperiksa oleh BPK itu 2 kali. 2 kali. Ya, yaitu pemeriksaan laporan keuangan interim dan pemeriksaan laporan keuangan terinci. Interim itu transaksi dari bulan Januari sampai Oktober. Sampai Oktober. Yang ditutup dengan laporan keuangan triwulan 3. 3 itu ya. Nah, setelah itu termasuk terinci itu transaksi dari bulan Januari sampai bulan Desember. Terinci itu berarti yang total semuanya. Detail. Berarti intinya triwulan 3 itu semacam laporan menjelang tutup SPM SP2D di bulan Desember gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu penting untuk kita bisa melihat postur neracanya mau bagaimana. Gimana sih akhirnya endingnya gimana nih gitu ya. Menuju kemana dan apa yang kira-kira yang perlu kita perhatikan supaya nanti di semester 2 dan tahunan kita bisa meminimalisir potensi-potensi temuan yang bersumber dari laporan keuangan. Oke. Terakhir nih Pak, wes kita udah mengganggu waktunya. Mas, Mas Adi. Habis ini kan kita wawancara lagi masalah BMN. Oh gitu? Oh serius? Wah siap. Kira-kira ada pesan apa nih yang mau disampaikan ke rekan-rekan Ditjen SDA, khususnya Balai Besar Cimanuk Cisanggaru? Baik, sebenarnya ini bukan pesan-pesannya, tapi lebih kepada sponsor. lebih kepada harapan ya. Ya harapan gimana? Ya jadi begini, tadi Mas Heru bilang, wah teman-teman keuangan, teman-teman BUMN itu apa tadi anak bawang. Iya kan biasanya paling nggak dilihat Ya, gitu, laporan ya. aja nih gitu misalnya. Tapi ternyata dalam proses pemeriksaan BPK mereka yang paling depan diperiksa. Harus jadi perhatian khusus Ya, tuh. jadi dalam proses pemeriksaan dalam proses pemeriksaan BPK pasti teman-teman keuangan dan BUMN yang duluan maju di depan. Artinya apa? Artinya kawan-kawan ini, teman-teman dari keuangan dan dari BUMN ini perlu disupport data dan informasi yang memadai, yang cukup sehingga mereka tahu apa transaksinya, detailnya seperti apa. Keterbukaan informasi. Iya, artinya ya tentu saja keterbukaan informasi kan ada batasnya ya. Iya. Tapi paling tidak kawan-kawan ini dibekali data, informasi sehingga mereka memiliki pengetahuan yang cukup ketika dilakukan pemeriksaan atau pengetahuan yang cukup untuk bisa menyusun sebuah laporan yang baik. Nah, karena laporan ini tadi kami sampaikan berjenjang, berarti kami kami berharap bahwa laporan di tingkat satuan kerja ini adalah laporan yang clean and clear untuk dinaikkan ke tingkat atasnya ini. Artinya kami meminta untuk teman-teman di BPWS dan di satuan kerja ini terus meningkatkan kemampuannya untuk menganalisis transaksi, meningkatkan pengetahuannya untuk bagaimana menguasai aplikasi yang cukup banyak. Aplikasi yang ada saja ini untuk BUMN ya, untuk BUMN itu sekarang ada 2 minimal. Yang tadi Sakti, beberapa modul, kemudian ada Siman. Itu 2 aplikasi, satu aplikasi keuangan, pelaporan, satu lagi aplikasi barang milik negara. Tapi di antara itu
ternyata kawan-kawan kita tuh juga dikasih aplikasi juga oleh entitas atau kementerian yang lain. Contohnya dari teman-teman di Kementerian ATR BPN itu ada Sentuh Tanahku misalnya. Sentuh Tanahku. Itu aplikasi juga. Artinya kita sekarang udah lintas kan, sudah lintas aplikasi yang harus dikuasai oleh kawan-kawan. Nah masalahnya ya zamannya memang sudah seperti itu, menggunakan sistem informasi, menggunakan database dan lain-lain. Jadi teman-teman di lapangan atau teman-teman yang terkait uang dan barang ini harus cepat juga beradaptasi. Jadi tadi satu, meningkatkan kemampuannya, dua, beradaptasi terhadap perubahan. Perubahan apa? Perubahan teknologi terutama. Dulu kita manual loh, kita punya buku besar, tinggal tulis saja. Tapi semakin kesini kan ternyata nggak bisa seperti itu. Semua harus masuk dalam database, dilaporkan. Bisa terlihat histori, inputnya dan lain-lain. Artinya selain meningkatkan pemahaman dan pengetahuannya, beradaptasi terhadap perubahan teknologinya. Dalam hal ini aplikasi-aplikasi. Nah sisanya, ya, harapan berikutnya, teman-teman ini menjadi satu bagian dengan satkernya. Nah, artinya ya ini satu entitas yang sama gitu. Ini kan satu satuan kerja, ada kepala satker, ada PPK, ada pelaksana administrasi, ada pelaksana teknis, ada bendahara, ada PPSPM, ada petugas keuangan, petugas BNN. Ini satu badan sendiri ya, satu badan, satu tubuh ini. Jadi jangan misalnya tubuh yang ini, tapi yang keuangan sama barang di luar tubuhnya. Oh iya. Jalan sendiri ya, dia ini silakan datanya silakan. Oke. Ya jadi harus jadi satu lah ya. Karena masing-masing entitas ini dalam satu bentuk entitas pelaporan kan. Mulai dari kepala satker, PPK dan lain-lain. Makanya dalam beberapa kesempatan yang saya sampaikan ke teman-teman, terutama kalau teman-teman petugas sudah tahu lah bahwa kami ini melaksanakan tugas. Tugas kami menyusun atau menyiapkan laporan keuangan untuk menjaga neraca masing-masing satker. Itu tugasnya teman-teman. Nah tapi untuk melaksanakan itu, mereka kan butuh perhatian dari kepala satkernya, dari PPK-nya. Apa perhatian? Perlengkapannya. Bagaimana dia bisa melaksanakan aplikasinya? Gitu. Kalau ternyata laptopnya tidak kompatibel, misalnya. Peralatan kerja. Peralatan kerja. Ya, jadi saya kira udah lengkap ya, mulai dari bagaimana meningkatkan kapasitas dan kapabilitas rekan kita di keuangan dan BNN. Tapi di situ kita juga meminta ada, yaitu tadi fasilitas kerja untuk kawan-kawan bisa. Selain fasilitas kerja, ternyata kita butuh data dan informasinya. Sekarang pengetahuan cukup, keterampilan oke, pemahaman siap tempur, peralatan udah paling siap lah ini. Laptop dengan spek tertinggi, tapi nggak ada data yang mau diinput, sama aja bohong gitu. Nggak ada data yang diinput atau datanya ini parsial lah itu ya. Kan kalau ini kontrak silahkan kan ini apa ya ya. Itu akan menuju pada misalnya karena petugas BMN-nya kekurangan informasi, itu bisa saja yang tadinya satu kontrak itu bisa terdiri dari rincian barangnya jadi 1.000 barang. Iya. Ternyata rincian barangnya hanya catat satu gelondongan. Itu kesalahan juga ya, paling biasa ya. Misalnya kita bikin bendungan ya bendungan aja, padahal itu ada rumah jaga, ada apa gitu ya. Kenapa seperti itu terjadi? Karena supporting datanya yang sampai ke teman-teman BMN itu satu kontrak, silahkan ini dikerjakan. Nah ketika silahkan ini dikerjakan, speknya kan beda. Yang satu administrasi, masalah bagaimana melaksanakan dari satu pencatatan SPM, SP2D. Tapi nanti ketika merincikan nggak jalan, nggak dapat. Iya, karena dia tahunya ya ini gelondongan nih gitu kan. Seringkali kalau nggak salah pencatatan kita masih gelondongan ya. Saya dengar tadi itu. Iya. Oke. Ya, itu salah satu awal mulanya ya. Ya karena gini tadi, karena terpisah tubuhnya. Jadi yang di sisi sebelah sini pokoknya kita laksanakan kontrak bendungan ini dengan hasil bendungan yang paling bagus, yang paling mantap, yang paling kuat, yang paling kokoh. Tapi di sisi yang lain ini kontraknya silakan dikerjakan misalnya. Nah, dia nggak tahu. Nah, ketika mengerjakan ini pengetahuannya nggak cukup, nggak cukup memadai bahwa oke ini nanti bendungan ini jadi ini. Ada bangunan apa? Oh ternyata ya. Dan satu kontrak itu bukan hanya jadi bangunan infrastrukturnya ya, ada bangunan pendukungnya. Ya itu makanya. Nah ada mebelnya ternyata. Ini ada ininya, mic-nya. Ada KDO-nya juga, ada KDO-nya juga. Nah itu didetailkan.
Nah kalau itu sudah berjalan, ya insya Allah proses bisnis di Satker itu berjalan. Karena tadi jangan sampai ada koordinasi yang terputus. Satker, PPK, bendahara, PPSPM, petugas keuangan, petugas BUMN, itu satu tubuh, satuan kerja. Jadi satu lah ya. Ya, outcome-nya sama dari semua tubuh ini. Jadi bagaimana memastikan masing-masing tugasnya kan memang beda-beda ya. Iya. Petugas keuangan ini, petugas BUMN ini, bendahara ini, PPSPM ini, kepala Satker ini, PPK ini. Tapi dari tugas-tugas itu sebenarnya dalam satu lingkup sebagai pelaksanaan APBN dan sebagai pertanggungjawaban terhadap APBN. Dua hal itu yang harus diseimbangkan. Jangan kita melaksanakan APBN tapi pelaporannya tidak akuntabel. Sama aja bohong gitu kan. Ya. Jadi kualitasnya bagus tapi ternyata laporannya Pak Liut. Berarti kan tidak akuntabel itu. Iya. Berarti kan percuma juga. Ini apa nih barangnya apa ini? Ini dicatat sebagai apa ini? Nah jadi saya kira mungkin itu ya harapan saya ke teman-teman di BPWS Cisanggaru untuk kepala Satker, PPK, PPSPM, bendahara. Ini kan sebenarnya masih dalam satu bagian pembinaan kami ya. Karena sebagai kepala bagian keuangan PBMN, Badan Pusat Bencana, ya sebenarnya masuk dalam mekanisme ini. Bagaimana pengelolaan keuangan berjalan dengan baik sesuai ketentuan, pengelolaan BUMN juga bisa berjalan, pengelolaan barang persediaan juga bisa, dan bagian dari proses itu laporan keuangan kita, laporan keuangan yang akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan dan penyampaian tepat waktu. Nah harapannya opini dari BPK, WTP. Amin. Ya. Karena WTP-nya itu bukan hanya sekedar opini. WTP itu merupakan kepastian bahwa proses bisnis kita itu berjalan dengan baik. Nah, itu kan menjadi syarat juga untuk reformasi birokrasi. Ujungnya tukin gitu. Bener. Iya betul. Ujungnya tukin. Ya. Jadi laporannya bagus. Jadi semuanya nih, semua apa yang kita kerjakan ini ujungnya akan jadi kemana-mana cerita masalah teman-teman keuangan bikin laporan, masalah indikator kinerja pelaksanaan anggarannya Satker, masalah ini, masalah itu, dan ujungnya nanti akan menjadi satu kesatuan bahwa kinerja kita bisa dipertanggungjawabkan. Oke, mantap. Jadi memang secara ringkas tuh laporan keuangan itu ya ujungnya bisa kemana-mana dan banyak efeknya ya Pak. Tapi memang kembali kita tidak bisa memisahkan laporan keuangan entitas tugas-tugas laporan keuangan dengan tugas pelaksanaan anggarannya sendiri ya Pak ya. Iya betul. Itu harus jadi satu karena seperti tadi disebutkan garbage in, garbage out. Kita kerja udah bagus, laporannya jelek tetap saja percuma gitu kan ya. Jadi memang tantangannya lumayan nih Pak ya. Tantangannya lumayan, tapi saya yakin dalam beberapa tahun ini kan kita banyak belajar. Kita banyak belajar, kita beradaptasi terhadap hal-hal yang baru. Ya, tadinya manual, sekarang harus computerized. Ya. Bisa ketik. Ya, semacam itu. Jadi artinya saya kira kita punya kemampuan yang cukup memadai untuk bisa menghasilkan sebuah, kalau di sisi kami ya, laporan keuangan yang baik dan benar. Baik dan benar. Baik dan benar, karena baik tidak benar ya percuma juga. Ya itu ya dua hal yang harus dijaga. Iya. Ini apalagi di kondisi kita saat ya brain lah kita bilang kan, orang ya sumber daya kita kan mulai berkurang, terus kemudian jika laporan keuangan dianaktirikan dalam tanda kutip kan efeknya juga ya sama aja. Kita membangun bagus, laporannya jelek, ya sami mawon gitu, tidak akan ada bagusnya gitu. Ya, kita pada prinsipnya bergerak ke arah yang lebih baik ya, dengan dinamika yang ada sekarang ini, insya Allah kita bergerak ke arah yang lebih baik. Amin. Ya. Teman-teman keuangan, teman-teman BUMN sudah mulai terfasilitasi, sudah mulai punya semangat untuk meningkatkan kemampuan, untuk meningkatkan keterampilan. Para kepala satuan kerja sudah melihat bahwa proses ini kawan-kawan ternyata butuh sarana dan prasarananya. Teman-teman PPK mulai bisa menyediakan data-data yang dibutuhkan. Kadang kan teman-teman BUMN datang, Pak kami butuh data. Udah nggak usah, cuma ini aja. Nah, itu kan kadang-kadang terjadi dulu ya. Sekarang itu sudah mulai terbuka. Jadi kita akan memasuki babak baru nih. Babak baru nih, kayak kita akan babak baru. Kita akan mulai sebenarnya sudah dari beberapa waktu lalu lah. Undang-undang keuangannya baru, pengaturan pengelolaan BUMN-nya baru.
teman-teman tadi kan punya semangat yang cukup ya, cukup tinggi gitu untuk mulai meningkatkan kemampuannya. Jadi saya kira kita sudah mulai bergerak pada arah yang baik, arah yang mulai bisa. Bayangkan tahun-tahun 2005, 2006 dulu neraca kita itu. Saya dulu pernah ngerasa ya, neraca kita berubah sedikit. Iya, artinya bisa seperti itu. Dan sekarang kita sudah untuk Ditjen SDA itu sekarang sudah kurang lebih 700 triliun. Banyak ya? Banyak, 700 triliun. Dan itu terdiri dari ribuan bahkan jutaan nuk di dalamnya. Terdiri dari tanah, bangunan air, peralatan dan mesin, dan lain-lain. Yang tadinya kita catatkan dalam neraca, yang dalam neracanya harus kita kelola loh ternyata. Nah itu nanti tema yang lain ya. Oke, mungkin di lain waktu ya. Kalau ini kan masih membahas laporan keuangannya, kita masih membahas neraca, proses rekonsiliasi, pelaporan. Tapi lebih jauh lagi, apa yang ada dalam laporan itu kan harus dikelola. Apa yang ada dalam laporan itu berupa tanah, bangunan, kendaraan, peralatan dan mesin tadi, mebeler ini, mic ini, dan lain-lain. Kan bukan, kalau tadi laporan keuangan itu berbentuk laporan, tapi pengelolaan ini realnya di lapangan. Bagaimana kita memastikan aset-aset yang kita peroleh itu dikelola dengan baik. Dan mungkin sedikit ya Pak, jadi sebenarnya kita kalau bicara laporan keuangan berarti kan sama-sama penting dengan teknik pembangunannya Pak ya. Jadi mungkin laporan keuangan ini juga bisa menjadi jenjang karir bagi rekan-rekan yang non teknis. Jadi mungkin rekan-rekan yang latar belakangnya sosial untuk bisa berkarir di kementerian teknis kita ini Pak ya kan. Kan teknis sekali nih ya. Itu salah satu mungkin jenjang karirnya juga ya Pak ya ke depan ya. Iya, karena nanti itu tema yang lain yang nanti dibahas di teman-teman yang lain tapi saya kira apa yang kita lakukan dan teman-teman di BBS Cimanuk sadar melakukan ini tentu untuk harapannya menuju ke arah yang lebih baik. Semakin hari kita menuju ke perbaikan, sesuatu yang lebih baik, lebih efektif, lebih efisien. Tapi balik lagi, neraca ini kelihatannya di buku aja di aplikasi, di neraca, tapi tantangan berikutnya memastikan apa yang ada dalam neraca itu terkelola dengan baik. Jadi bisa dijelaskan dengan detail ya, deskripsinya. Jadi harapan kami ya teman-teman kepala satker terutama sebagai KPA jangan lupa dengan KPB-nya. KPB-nya ya. Kan KPA garis miring KPB. Kuasa pengguna anggaran garis miring kuasa pengguna barang. Jangan cuma melaksanakan anggaran saja. Tema yang di awal tadi ini sampai dengan menuju akhir ini baru di KPA dan sedikit KPB-nya. Tapi nanti ketika ada waktu yang lain kita masuk ke sisi KPB-nya. Karena daftar barang dalam neraca itu realnya ada di lapangan. Tanahnya ada di mana-mana, bendungannya ada di mana-mana. Jadi yang tahu selain tugas BUMN tentunya kepala satker harus tahu asetnya dia apa aja gitu kan? Kerja itu pegangannya dua itu tadi. Sebagai KPA melaksanakan DIPA, melaporkannya. Sebagai KPB mengelola asetnya. Nah itu yang penting, tidak kalah penting. Karena kalau laporannya bagus, tapi pengelolaannya berantakan, hasilnya tetap jelek juga. Akhirnya kan satuan. Apa yang ada dalam neraca itu yang dikelola, apa yang dikelola itu yang dijalankan secara efektif dan efisien. Itu saya kira kalau itu bisa berjalan, kalau kesadaran sudah mulai muncul dari teman-teman ya, kepala satker, PPK, bendahara, PPSPM, kesadaran bahwa apa yang kita kerjakan ini menghasilkan output berupa aset, dan aset itu ya itu ya sebenarnya kita itu amalan kita kan ya. Amalan jariah kita ya. Itu aset kalau terus aset itu baru dari sisi yang lain. Tapi pertanggungjawaban kita bahwa aset itu efektif, efisien melaksanakan tugasnya. Ya kalau di bidang sumber daya air berarti menyediakan air baku, pengendalian daya rusak air, irigasi dan lain-lain. Nah dari sisi ini ya asetnya harus bisa bekerja dong. Asetnya harus bisa dikelola. Asetnya harus bisa diamankan. Nah kalau itu sudah berjalan, kita akan masuk pada bisnis proses keuangan dan bisnis proses pengelolaan barang milik negara. Ya harapannya baik. Oke, siap. Ini kita karena keterbatasan waktu juga nih ya. Oke, baik pendengar setia podcast Mancis, demikian diskusi kita kali ini. Jangan lupa untuk tetap mendukung transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan kita.
Mungkin sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya Heru Edi, mohon pamit. Terima kasih dan salam sukses. Terima kasih Mas Ari.